Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan ke Ilahi Robbi, berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di Zoom meeting kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator untuk membawakan acara untuk kali ini. Silakan untuk Ibu Mariati. Ya, terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik. Senang sekali. Perkenalkan, nama saya Mariati yang akan memandu acara kali ini. Yang akan dipresentasikan oleh Ayu Silpania, siswi SMA PGRI Ranca Ekek yang bertemakan tentang hijab. Bapak Ibu semua, berbicara tentang hijab, pasti semuanya sudah pada tahu. Apakah itu hijab? Hijab dalam bahasa Arab adalah penghalang atau penutup. Sebenarnya penggunaan kata hijab atau jilbab yang dipakai oleh orang Indonesia untuk merujuk kepada kerudung atau penutup kepala. Dan lebih jelas lagi, saya persilakan kepada presenter Ayu Silvania. Mangga. Ya, terima kasih kepada Bu Mariati yang sudah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Iya, Ayu sebentar. Baik, Bu. Silakan untuk Ananda Ayu, sudah menjadi host. Bu, tidak bisa, Bu. Untuk screen. Mega. Mangga, Ayu. Silakan Ayu. Terima kasih, Bu. Terus Bu, terus. Bentar, bentar. Baik, terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Di sini saya sebagai presentator, saya akan menjelaskan bagaimana cara agar tetap istiqomah dalam berhijab. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara istiqomah dalam berhijab, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dalam berhijab. Berhijab adalah salah satu kewajiban bagi wanita dalam pandangan Islam. Kedudukan wanita dalam Islam begitu mulia hingga kemuliaan yang diberikan oleh dan benar apa yang dikatakan Bu Mariati.
dengan mempersingkat waktu karena sudah melebihi batasnya ya, langsung saja 13 cara untuk tetap istiqomah dalam berhijab. Yang pertama, mengingat perintah Allah. Allah berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Di sini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita, wanita muslimah, wanita beragama Islam, untuk ya berhijab dengan sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang kedua, ada niat kuat untuk menjadi wanita beriman. Allah berfirman, katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan, menampakkan perhiasan. Janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak darinya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Katakan bahwa apapun sesuatu yang kita lakukan harus mempunyai niat kuat dalam hati. Khususnya contohnya seperti apapun yang ingin kita lakukan, seperti ini saya ingin berhijab nih, ingin istiqomah, itu bukan hanya sekedar ingin saja gitu. Tapi tetap harus ada niat dalam hati kita untuk ingin istiqomah dalam berhijab. Yang ketiga, mengingat bahwa wanita itu adalah aurat. Abdul Qasim Muhammad bin Abdullah SAW yang artinya, wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar rumah, maka syaitan akan menghiasinya. Bukan aurat yang ya seperti berhijab lah gitu, itu menutupi aurat yang tidak seharusnya tampak oleh orang-orang yang bisa disebut bukan mahram kita, dan perempuan itu banyak yang bilang, lu kudet diam terus di rumah, gak keluar-keluar. Itu sunnah bagi wanita untuk diam di rumah, itu sunnah, mendapatkan pahala juga. Yang keempat, mengingat azab Allah. Ada 2 golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat, menurut Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang-orang. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka menggoda dan jalan melenggak-lenggok. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Para wanita itu tidak masuk surga, bahkan tidak mencium wanginya. Padahal wanginya bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis 02128. Di sini yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang, bukan sepenuhnya tidak memakai pakaian ya, bukan sepenuhnya tidak memakai pakaian, tapi yang dimaksud di sini, mohon maaf, memakai celana menyerupai kaum laki-laki dengan bahan yang ketat dan memunculkan lenggak-lenggok tubuh wanita, lalu jilbab yang masih belum bisa menutupi dada. Nah, itu termasuknya berjilbab tapi telanjang, itu yang dimaksud oleh wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang kelima itu mengingat kematian. Kita tahu bahwa setiap manusia yang bernyawa, apapun yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga,
maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surat Al-Imran ayat 185. Yang keenam, berkumpul dengan orang saleh. Contohnya seperti kita berteman dengan penjual parfum, maka kita juga akan ikut berbau parfum yang wangi. Tapi jika kita berteman dengan penjual asin, kita pun akan terbawa bau asin. Yang ketujuh, memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Yang kedelapan, membatasi pergaulan dengan suka yang mengajak maksiat. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Seperti tadi yang saya sudah contohkan, penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau akan tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tak sedap. Hadis riwayat 5534 dan Muslim 2628. Yang ke-9, membuang pakaian yang tidak layak. Yang tadinya belum hijrah dan sekarang sudah hijrah, mulailah membongkar isi lemari dan mengisinya dengan berbagai pakaian yang tentu bisa menutup aurat kalian dengan baik dan dengan sempurna. Jangan sampai berpikiran mau menyumbangkan pakaian yang bisa menunjukkan auratnya gitu. Karena justru akan menjadi dosa bagi kalian yang memberinya dan kepada nanti yang memakainya. Yang ke-9 yang ke-10 ada mengingat janji Allah pada orang yang istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob, kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan peroleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Itu janji Allah bagi orang yang tetap istiqomah dalam kebaikan. Yang ke-11 ada mengingat pahala bagi orang yang sabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang ke-12 adalah meneladani keteguhan hati Asiyah. Asiyah, istri Fir'aun, yang begitu teguh imannya meskipun suaminya sendiri adalah penentang Allah, sepatutnya menjadi teladan bagi kita. Beliau berdoa dalam menghadapi kezaliman Fir'aun. Ya Rabbku, bangunkanlah aku untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Terakhir, yang ke-13, menyadari bahayanya membuka aurat. Sadarilah bahwa membuka aurat itu sama saja dengan mengumpankan diri pada laki-laki yang senang melecehkan wanita. Dengan menggunakan hijab, maka Anda akan melindungi diri Anda sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah beberapa cara untuk tetap istiqomah dalam hijab. Demikianlah
materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Iya, terima kasih kepada Saudari Ayu atas pemaparan materinya, yaitu tentang hijab. Nah, barangkali di sini ada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang hijab, mangga dipersilakan. Mangga Bapak Ibu yang mau bertanya. Mangga Pak Asep. Terima kasih Bu moderator yang telah memberikan kesempatan. Untuk Ayu, ada satu pertanyaan istri-istrinya. Mungkin Ayu bisa menggambarkan. Terima kasih. Gimana Ayu, jelas pertanyaannya? Jelas Bu, bagi yang saya tahu, bagi apa ya, istri-istri, itu istri-istri ya Pak? Boleh diulang? Istri Nabi ya? Bagaimana Bapak? Bagaimana contoh-contoh hijab yang dilakukan, yang dipakai oleh istri-istri Nabi? Mungkin Ayu bisa menggambarkan dari hadis atau dari apa? Terima kasih. Dalam hadis saya tidak tahu hadisnya apa ya, saya lupa. Tapi yang saya tahu yang diajarkan oleh istri-istri Nabi kita dengan tidak, yang tadi saya sebutkan, tidak memakai celana dengan sempurna, dengan kerudung yang syar'i tentunya. Lalu pada zaman Nabi Muhammad itu, istri-istri Rasulullah Nabi Muhammad itu memakai niqab atau biasa disebut dengan cadar, yang sudah banyak diperjualbelikan di sini sampai sekarang. Jadi untuk istri-istri, jadi kalau istrinya banyak ya bisa mengikuti ya. Begitu mungkin Bu Maria. Ya, terima kasih Ayu, terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Asep. Mangga Ibu Bapak, jika ada yang mau bertanya. Ya, memang betul, berhijab itu harus ada niatnya. Sekarang kan banyak ya yang menggunakan hijab, tapi ya memakai bajunya yang ketat, termasuk saya juga belum bisa memakai hijab yang sempurna. Masih menggunakan celana jeans, baju kemeja biasa, belum ada niat untuk berhijab. Mangga Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, silakan. Itu ada pertanyaan dari Bu Rani. Pertanyaannya, Assalamualaikum, bagaimana tips agar kita selalu istiqomah? Mangga Ayu. Tips istiqomah kan, tips istiqomah dalam berhijab kan memang sudah sesuai tema yang tadi saya jelaskan, Bu. Ya. Tipsnya apa? Yang 13 itu bukan ya? Ya, itu sudah termasuk tips istiqomah dalam berhijab. Yang pertama, mengingat Allah. Ya. Yang pertama, mengingat perintah Allah, bahwa Allah memerintahkan kita kepada muslimah wanita Islam untuk berhijab. Ya. Yang kedua, niat kuat untuk menjadi wanita beriman. Yang ketiga, mengingat bahwa wanita adalah aurat. Yang keempat, bulan dengan yang suka mengajak maksiat. Yang kesembilan, membuang pakaian yang tidak layak. Yang ke-10, mengingat janji Allah pada orang yang
senantiasa beristiqomah. Yang ke-11, mengingat pahala bagi orang yang sabar. 12, meneladani keteguhan hati Asia atau istri Nabi Muhammad SAW. Yang ke-13, menyadari bahayanya membuka aurat. Jelas, Bu? Bagaimana Bu Rani atas jawabannya? Oh iya, jelas katanya. Terima kasih Bu Rani. Barangkali mangga Bapak Ibu ditunggu pertanyaannya. Assalamualaikum. Izin bertanya ya, Ayu dan Ibu. Ya. Bagaimana nih kalau misalkan kita itu punya teman, tapi ingin mengingatkan, misalkan untuk yang belum berhijab ya, mengingatkan untuk berhijab gitu. Bagaimana sih caranya biar tidak menyinggung juga ke temannya, kita juga bisa menyampaikannya dengan baik, dengan nyaman gitu. Ya mungkin agak sedikit melenceng dari pembahasan, tapi kalau kita bisa saling mengingatkan mungkin jauh lebih baik gitu. Bagaimana, Ayu? Ya, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya pernah mengalami hal seperti itu, Ibu. Dan kalau saya dengan cara tidak tersinggungnya, saya merayunya, Ibu, merayu seperti kayaknya kamu cantik deh kalau misalnya pakai hijab. Oh, ya, pakai kerudung pasti lebih cantik. Coba deh, dicoba dulu. Gitu sih kalau dari aku, Bu. Aku pun emang sama pernah ngalaminnya sih. Kalau kita mah hanya mengingatkan karena ya, terus mencoba merayu, mencoba mengajak tanpa menyinggung apapun, itu sih caranya. Dan kalau misalnya emang dalam hijab, istiqomah dalam hijab itu kembali lagi kepada dirinya sendiri, ingin berhijab atau tidak. Yang penting kita sudah mengingatkan apa yang harus kita ingatkan. Jelas, Bu? Bagaimana Bu Mega, jelas? Iya Bu, sudah jelas. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih kembali. Mana Ibu barangkali bertanya sebelum waktunya habis? Udah? Mangga present itunya, kehadirannya sudah ada di chatnya, mangga diisi. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, mangga diantus. Ya memang itu berhijab itu, jadi berhijab itu salah satu kewajiban bagi kaum wanita. Tadi sudah disebutkan beberapa tips istiqomah, diantaranya ada niat, terus harus mengingat perintah Allah, menjauhi pergaulan dengan yang suka mengajak maksiat, perbanyak istighfar, mengingat azab Allah, mengingat kematian, dan yang lainnya. Mangga Ibu Bapak, jika ada yang mau bertanya lagi sebelum waktunya habis. Mangga Ibu. Ibu Bapak Guru, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum waktunya habis sebentar lagi.
Ega seberapa menit deh? Bu ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Bulia. Bismillahirrahmanirrahim, mau bertanya, saat ini jilbab menjadi tren di kalangan muslimah, apalagi banyak bermunculan penampilan cara-cara berjilbab yang modis dan cantik. Bagaimana menyikapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana yuk, jelas pertanyaannya? Jelas, Bu. Ya. Dalam menyikapinya cukup apa ya? Menurut saya jangan diikuti karena itu bukan perintah atau syariat dari Islam, dan memang kita sekarang hidup di zaman modern ya, sudah tentu semuanya Pasti modis. modern. Ya, modis, pasti ingin terlihat lebih keren, tapi kembali lagi kepada syariat Islam bahwa berhijab itu tetap harus menutup dada, tidak ketat atau sebagainya gitu. Karena kita sudah hidup di zaman modern ya Bu ya, jadi cukup untuk tidak mengikutinya saja, dan cukup diingatkan saja bahwa itu bukan ajaran dari ajaran Islam. Ya, bagaimana Bu Lia atas jawabannya? Mudah-mudahan jelas ya. Oh ya, cukup. Terima kasih Bu Lia. Barangkali masih ada yang mau bertanya. Ini lagi nih. Satu lagi. Bu Lia, Ya, boleh. Mangga Bu Lia. Memang sulit ya bagi ibu juga untuk berhijab yang benar itu. Nih ada pertanyaan lagi yuk. Sebenarnya yang benar itu menutup aurat atau memakai jilbab? Yuk. Ada yuk pertanyaannya? Jelas nggak? Jelas, Bu. Ya. Sebenarnya menutup aurat, Bu. Kenapa? Karena sebenarnya jilbab itu bukan apa ya, kerudung. Kan kita taunya jilbab nih, hijab nih itu. Tapi yang dimaksud dengan kerudung itu himar, dalam bahasa Arab, himar, kerudung. Jadi secara umumnya menutup aurat, Bu. Menutup aurat ya. Kalau menutup kepala itu, menutup kepala dan dada itu disebutnya himar. Iya, himar, itu himar. Sebenarnya apa ya? Tapi tetap, walaupun misalnya menutupi, bukan hanya sekedar menutupi, tapi tetap harus dengan sesuai syariat Islam. Oh ya. Yes, Terima Bu. kasih yuk. Kenal Bu Lia. Ada waktu, mangga yang mau bertanya dipersilahkan. Mangga presensinya sudah ada, mangga diisi.
hijab ya dalam bahasa Arab adalah penghalang atau penutup. Kalau di Indonesia merujuk kepada kerudung atau kain yang menutupi kepala, ya gitu kan yuk, yang hanya menutupi kepala sama menutupi dada. Ya, benar, Bu. Dan ingin memperjelas yang tadi ya, yang pertanyaan Bu Lia, ingin menambahkan saja, sebenarnya kalau untuk yang modis, yang keren-keren itu mungkin hanya untuk sekedar konten ya Bu, biasanya kan banyak di YouTube, channel YouTube, Instagram itu hanya untuk yang kita sebut OOTD. OOTD itu ingin terlihat keren seperti apa, tapi kembali lagi kepada syarat untuk aurat dengan baik, yaitu dengan sesuai syariat Islam. Kembali lagi kepada syariat Islam sih intinya Bu, itu mah hanya sekedar ingin ya untuk mempergaya aja gitu, gaya berhijab gitu aja sih Bu. Tidak mau ketinggalan zaman, biasanya gitu kan? Ya benar. Karena dari hijab itu adalah apa ya, dalam bahasa Arab tadi sudah disebutkan, dijelaskan. Terus tipsnya tadi sudah dijelaskan juga, ada 13. Barangkali atau mudah-mudahan Bapak semuanya jelas. Saya ucapkan terima kasih. Saya persilakan lagi kepada Ibu hostnya, Ibu Mega. Mangga Bu Mega. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Mariati, dan terima kasih juga untuk pemaparannya Ananda Ayu. Sangat menarik sekali, menambah lagi ilmu kita. Semoga apapun ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kita belajar lagi untuk menjadi lebih baik lagi dalam berhijab, dalam berpakaian. Semoga ilmu yang disampaikan Ayu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak dan Ibu partisipan. Untuk kali ini saya tutup. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.